Maret tanggal 19 tahun ke-1943, Laut Seram, di antara Pulau Seram dan Pulau Buru, Hindia Belanda. Angin malam berhembus lembab dari arah pegunungan Seram, di atas permukaan laut yang gelap pekat. Hanya ada 3 hal yang terlihat jelas. Cahaya pucat bulan setengah, garis tipis ombak yang memantul, dan siluet panjang kapal-kapal konvoi Jepang yang bergerak dayam-dayam ke timur. Di kejauhan, di kegelapan yang lebih pekat dari malam itu sendiri, sebuah bayangan lain mengintai. Tak berlampu, hanya periskop kecil yang sesekali muncul di antara gelombang. Itu bukan kapal dagang. Bukan kapal Jepang. Itu adalah Hunter, pemburu sunyi dari bawah permukaan. Sebuah kapal selam sekutu. Di anjungan kapal selam itu, lampu-lampu redup berwarna merah menyinari ruang sempit yang dipenuhi suara mesin pelan dan hiruk napas para pelaut. Jam menunjukkan hampir lewat tengah malam. Letnan Komandan William Bill Harris, komandan kapal selam sekutu kelas S-Boat yang sudah veteran di perairan Hindia Belanda, berdiri membungkuk di dekat periskop. Tubuhnya masih terasa dingin oleh air asin yang menetes dari rambut dan kerahnya, sisa dari tiupan angin ketika ia baru saja menurunkan periskop. Konvoi Jepang. 6. Mungkin 7 kapal dagang. 2 pengawal, gumamnya pelan. Di sampingnya Letnan Muda Carter, perwira penembak torpedo, menunduk di atas peta laut. Di meja peta sempit itu, garis-garis tipis pensil menandai lintasan kapal selam sepanjang malam. Jarak, tanya Harris. Carter menjawab tanpa mengangkat kepala, kurang lebih 7.000 yard, komandan. Mereka bergerak sekitar 8-9 knot. Formasi, konvoi standar. Pengawal di depan dan di belakang. Di ruang kontrol, suara perhitungan, instruksi, dan desahan pelaut bercampur jadi satu. Ruangannya sempit, penuh pipa, kabel, dan tuas-tuas logam. Udara lembab bercampur bau oli, keringat, dan udara tua yang sudah berputar berkali-kali melalui filter. Seolah-olah Anda berdiri di tengah ruangan itu, merasakan bagaimana setiap orang menahan napas tiap kali periskop dinaikkan. Satu kesalahan, satu pantulan cahaya kecil di lensa, dan kapal selam ini bisa menjadi kuburan baja di dasar Laut Seram. Sementara itu, di permukaan laut, konvoi Jepang terus melaju. Di kapal kargo terbesar, sebuah maru berbobot ribuan ton, lampu-lampu gelap, hanya beberapa bayangan awak yang bergerak di dek. Mereka membawa amunisi, logistik, dan mungkin pasukan semua penting untuk upaya Jepang mempertahankan kontrol di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Di kapal perusak pengawal depan, Shiratsuyu, seorang perwira jaga Jepang, menatap horizon dengan teropong. Hanya ada suara ombak, deru mesin, dan sesekali bunyi rantai yang bergoyang. Tak ada seorang pun di permukaan yang menyadari bahwa di bawah gelombang, sebuah kapal selam sudah mengunci pandangan pada mereka. Di dalam kapal selam, Harris menurunkan suara. Kita tidak akan dapat kesempatan 2 kali di sini. Ini rute vital mereka. Kalau kita berhasil, kita bukan cuma menenggelamkan kapal. Kita memukul jalur suplai. Ia mengalihkan pandangan ke Carter. Kita akan mengincar kapal-kapal terbesar terlebih dahulu. Hit mereka di tengah formasi. Carter mengangguk, mencatat cepat. Tabung 1 hingga 4 siap, komandan. Torpedo marka Tokzi, setting kedalaman. Harris berpikir sejenak. Di perairan seperti Laut Seram, kedalaman rata-rata di jalur yang mereka lintasi masih cukup aman, tapi cukup dalam, sehingga bangkai kapal bisa menghilang ke bawah bersama semua rahasianya. Set 10 kaki di bawah garis air, jawabnya. Kita ingin letusan di bawah lunas, bukan di samping. Di ruang torpedo bagian depan, para awak bekerja dalam diam tegang. Silinder-silinder baja besar torpedo berbaring dalam tabung peluncur, seperti tombak raksasa yang siap dilepas. Chief Petty Officer Miller, kepala bagian torpedo, menyentuh badan torpedo. Si kanakan itu adalah makhluk hidup. Jangan mengecewakan kami malam ini, bisiknya. Instruksinya bergema. Cek Giro, SIT, detonator. Pastikan semua tabung siap. Suara-suara kecil terdengar. Klik logam, putaran baut, bunyi kaki yang bergeser di lantai baja. Bahkan dalam ketegangan seperti ini, semua dilakukan dengan kebiasaan dan disiplin. Setiap orang tahu, jika satu torpedo gagal meledak, satu kapal Jepang selamat. Dan satu kapal yang selamat bisa berarti ratusan tentara musuh tetap hidup. Di sudut lain, seorang pelaut muda memegang rosario kecil. Yang lain menyelipkan foto keluarga ke dalam saku baju. Sebagian pura-pura santai, tapi tangan mereka yang sedikit gemetar tak bisa berbohong.
Malam di Laut Seram mungkin tampak tenang, tapi di dalam kapal ini, badai sudah siap meledak. Kembali ke ruang kendali. Naikkan periskop. Cepat saja, perintah Harris. Periskop naik dengan bunyi gesekan lembut. Harris menempelkan mata ke lensa, memutar perlahan. Dalam pandangannya, laut tampak seperti lembaran perak gelap. Namun konvoi Jepang jelas terlihat. Titik-titik gelap memanjang. Asap tipis dari cerobong. Gelombang kecil di depan haluan. Sasaran utama. Ia bergumam. Kapal kargo terbesar di tengah. Itu kelihatan berat. Mungkin bawa senjata atau kendaraan. Harris memutar lagi, memperhatikan kapal pengawal, perusak di depan dan belakang. Jarak mereka cukup jauh. Kalau kita tembak dari sisi luar formasi, mereka butuh waktu untuk berputar. Ia menurunkan periskop. Baik, kita akan ambil posisi tembak silang. Carter segera memberi instruksi. Belok kanan, sudut kecil, turunkan sedikit kedalaman. Kita ingin berada di posisi silang di depan mereka, bukan di belakang. Kapal selam mulai berputar pelan di bawah permukaan. Hampir tanpa suara. Hanya getaran halus di lantai yang memberitahu bahwa beling-beling bergerak. Semua awak bisa merasakannya. Tapi tak seorang pun bicara lebih dari yang perlu. Malam ini hanya hitungan, sudut, jarak, dan waktu yang penting. Beberapa menit kemudian, setelah posisi dianggap sempurna, Harris memberi perintah lagi. Naikkan periskop, ia melihat lagi. Konvoi kini lebih dekat. Bayangan kapal-kapal itu tampak lebih jelas, seperti raksasa-raksasa gelap yang melintasi permukaan laut. Arah sasaran 0-9-5. Jarak 3.000 yard. Mendekat cepat, serunya. Carter menghitung cepat di kepalanya, lalu dengan suara tegas, sudut tembak siap. Tabun, 1-4 siap menembak, komandan. Di ruang torpedo, para awak menegang. Mereka tahu, setelah perintah berikutnya, tak ada jalan kembali. Begitu torpedo keluar, kapal selam ini mengumumkan kehadirannya pada seluruh Laut Seram. Baik, Harris menarik napas, menatap jam di dinding. Malam ini, kita buat Jepang ingat bahwa laut ini belum sepenuhnya milik mereka. Ia menunduk ke periskop untuk terakhir kalinya, memastikan sasaran tepat di garis bidik. Tabung 1, siap. Tabung 2, siap. Tabung 3 dan 4, standby. Ia berhenti sejenak. Waktu seolah melambat. Di dalam cahaya merah yang redup, para awak menatap ke arah komandan mereka, menunggu dua kata yang akan mengirim baja dan bahan peledak melesat ke kegelapan. Di luar, kapal-kapal Jepang terus melaju, tanpa sadar bahwa di bawah mereka, kematian sudah diarahkan. Harris mengencangkan rahang. Tabung 1, tembak. Suara letupan kecil dan hentakan berat mengguncang haluan kapal selam saat torpedo pertama melesat keluar. Gelombang tekanan menghantam badan kapal, membuatnya bergetar. Tabung 2, tembak. Torpedo 2 menyusul, mengarah ke sasaran lain di formasi. Di radar dan jam tangan para perwira, detik mulai dihitung mundur. Di permukaan laut, tak ada yang berubah untuk saat ini. Dalam beberapa puluh detik ke depan, Laut Seram akan menyala oleh api dan ledakan. Atau, jika torpedo meleset, kapal selam ini akan diburu tanpa ampun oleh bom kedalaman Jepang. Di antara napas tertahan para awak, hanya suara jam yang terdengar tik, 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 menunggu apakah keputusan mereka malam ini akan menjadi kejayaan atau akhir. 3, 4, 15 detik berlalu. Di dalam kapal selam, tidak ada yang bergerak. Semua mata menatap ke arah jam, ke arah komandan, atau ke lantai, seolah-olah dengan tidak melihat apapun, mereka bisa mempercepat waktu. Anda bisa merasakan ketegangan itu, seolah ikut berdiri di lorong sempit di antara mereka, mendengarkan dengung mesin yang pelan dan denyut jantung yang semakin cepat. Pada detik ke-40, Carter mengangkat kepala, seharusnya sudah dekat, bisiknya. Harris kembali menempelkan mata ke periskop. Laut di permukaan tampak normal, gelap, hanya bergaris oleh buih yang samar. Kapal-kapal Jepang terus bergoyang lembut di atas ombak, tampak tenang. Untuk sesaat, ada rasa dingin yang merayap di punggung Harris. Bayangan kegagalan, bayangan torpedo yang meleset, atau, lebih buruk lagi, tidak meledak sama sekali. Lalu itu terjadi. Sebuah kilatan cahaya oranye kekuningan menyembur dari lambung kapal kargo terbesar di tengah formasi. 1 detik kemudian, suara ledakan yang dalam dan berat, tertahan oleh air, menjalar hingga ke tubuh kapal selam WHUMP. Diikuti gemuruh bergulung. Ombak kejut merambat, mengguncang permukaan Laut Seram.
Kapal kargo itu terdorong ke samping. Punggungnya seperti melengkung ketika ledakan torpedo meledak tepat di bawah lunas. "Kontak!" seru Harris. Suaranya naik untuk pertama kalinya malam itu. Torpedo pertama kena. Dari periskopnya, ia melihat api mulai menjilat sisi kapal Jepang. Bagian tengah lambung terlihat robek, menghamburkan pecahan gelap ke udara. Di dek, awak kapal berlari panik bianggen-bianggen kecil yang berusaha memahami apa yang baru saja menghantam mereka. Asap tebal mulai membubung dari area tengah, diikuti kilatan-kilatan kecil dari amunisi atau bahan bakar yang terbakar. Beberapa detik kemudian, torpedo 2 mencapai sasaran. Kali ini, sedikit lebih jauh ke belakang formasi mengenai kapal kargo lain yang lebih kecil. Ledakannya tidak sebesar yang pertama, tapi cukup untuk membuat air memancar tinggi ke udara, mencipratkan dinding air gelap di samping kapal. Kapal itu langsung miring, lampu-lampunya berkedip, lalu padam total. Di dalam kapal selam, sorakan tertahan terdengar. Beberapa awak tak bisa menahan diri untuk mengangkat tangan, menggenggam udara, atau saling menepuk bahu. Namun kegembiraan itu cepat dipotong oleh suara tegas Harris. "Diam. Fokus. Konvoi masih punya gigi." Ia menurunkan periskop dan menatap Carter. "Berapa waktu sebelum perusak bereaksi?" Carter menjawab cepat. Otaknya berjalan secepat kalkulasi senjata. "Hitungan detik, Komandan." Begitu mereka sadar itu serangan bawah laut, mereka akan belok dan mulai sweeping. "Kita harus mengubah posisi. Radar kiri 15 derajat. Turun kedalaman 90 kaki." Perintah Harris. "Jaga kecepatan rendah. Jangan beri mereka suara beling-beling yang jelas." Kapal selam itu mulai tenggelam lebih dalam, meninggalkan titik serangan, menjauh dari jalur langsung yang bisa diprediksi oleh kapal-kapal pengawal Jepang. Di permukaan, kekacauan meledak. Di kapal kargo yang terkena torpedo pertama, orang-orang berteriak dalam bahasa Jepang. Komando bercampur panik. Air berhamburan masuk ke lambung yang robek. Beberapa awak berusaha melepaskan skoci, sementara yang lain mencoba memadamkan api dengan selang air laut. Namun di tengah malam, di laut terbuka, tanpa persiapan, kebakaran di kapal yang membawa bahan mudah meledak adalah mimpi buruk. Kapal kargo kedua yang terkena torpedo mulai miring makin tajam. Di satu sisi dek, beberapa peti besar terlepas dan meluncur ke laut, jatuh satu persatu dengan bunyi gedebuk yang nyaris tenggelam oleh suara mesin dan jeritan. Bagi mereka yang berada di atas kapal, serangan ini datang dari tidak ada apa-apa. Tak ada pesawat, tak ada kapal musuh di horizon. Hanya ledakan tiba-tiba dari bawah. Di kapal perusak pengawal depan, sirene mulai meraung. "Teki sensuikan, sensuikan," kapal selam musuh. Lampu sorot mulai dinyalakan, menyapu permukaan air dengan sinar putih menyilaukan. Kapal perusak berbelok tajam, meninggalkan posisi pengawalan untuk bergerak menuju titik ledakan, berharap menemukan gelombang torpedo, jejak buih, atau bahkan bayangan halus kapal selam di bawah permukaan. Di ruang jembatan, kapten kapal perusak Jepang mengeluarkan perintah cepat. "Siapkan bom kedalaman. Semua sonar, fokus ke sektor ledakan. Konvoi tetap jalan. Jangan berhenti." Kebijakan Jepang jelas, konvoi tidak boleh berhenti, karena berhenti hanyalah menjadikan mereka sasaran empuk. Kapal-kapal yang masih utuh harus terus bergerak, sementara pengawal mencoba menyingkirkan ancaman tak terlihat di bawah laut. Kembali ke bawah permukaan, di kapal selam sekutu, kedalaman kini bertambah. Jarum di panel menunjukkan 60, 70, 80, 90 kaki. Tubuh kapal berderit pelan. Struktur baja menyesuaikan tekanan air yang semakin besar. "Pertahankan kedalaman ke-90, kecepatan 2 knot," kata Harris. Suara mesin redam. Hanya sedikit getaran yang terasa. Di ruang sonar, seorang operator muda menempelkan headphone di telinga. Matanya tertuju pada panel yang berisi garis-garis halus. Di depannya ada mikrofon kecil yang terhubung ke ruang kendali. Kontak suara di atas. Baling-baling cepat. "Kemungkinan perusak," lapornya. "Jarak?" tanya Harris. "Masih jauh, tapi mendekat. Cepat." Harris menatap ke depan. Di ruang sempit ini, keputusan harus dibuat dalam hitungan detik. Jika ia memerintahkan naik untuk melihat situasi lewat periskop, mereka berisiko terdeteksi. Jika ia terlalu dalam dan terlalu lambat, kapal perusak bisa menebak posisi dan menjatuhkan bom kedalaman tepat di atas mereka. "Carter, kita punya torpedo di tabung belakang?" tanya Harris. "Tabung 5 dan 6 di buritan." "Siap, Komandan." Harris berpikir cepat. Jika perusak mendekat terlalu dekat dan persis di atas kita,
kita tak bisa tembak ke atas. Tapi kalau dia mencoba melintas dan sweeping, kita mungkin dapat sudut dari belakang. Dengan risiko besar, Carter mengangkat alis. Serangan kedua pada pengawal itu bisa bikin mereka makin marah. Harris menatapnya sebentar. Mereka sudah marah. Pertanyaannya, siapa yang bertahan hidup malam ini di ruang torpedo depan? Kegembiraan tadi sudah menghilang, berganti sunyi yang lebih mencekam. Para awak menunggu perintah berikutnya. Mereka tahu, setelah serangan pertama, prosedur berikutnya hampir selalu sama. Bertahan dari pembalasan. Seorang pelaut muda menelan ludah, suaranya nyaris berbisik. Kau pernah kena bom kedalaman langsung di atas kita? Miller, yang lebih tua dan sudah bertahun-tahun di laut, menjawab tanpa menoleh. Pernah. Kau tak akan suka suaranya. Rasanya seperti dunia di luar sana runtuh. Dan kau cuma bisa berharap baja ini cukup kuat menahan. Dan kalau tidak, tanya yang muda lagi. Kalau tidak, kata Miller singkat, kau tidak akan punya waktu untuk takut. Kalimat itu menggantung di udara. Sama beratnya dengan tekanan air di luar. Di permukaan, kapal perusak Jepang kini makin dekat dengan titik ledakan pertama. Sonar operatornya mulai menangkap gema samar sesuatu di bawah. Sesuatu yang bukan sekadar dasar laut. Kontak bawah laut, jarak 1.200 meter. Kedalaman tidak pasti. Suara operator sonar Jepang terdengar tegang. Kapten kapal perusak mengerutkan kening. Tarik garis lintasan, kita potong jalannya. Siapkan bom kedalaman. Suara logam dan teriakan perintah menggema di dek belakang kapal. Di sana, barisan drum baja besar bom kedalaman mulai disiapkan. Setiap bom diset untuk meledak pada kedalaman tertentu. Terlalu dangkal, kapal selam bisa selamat di bawah. Terlalu dalam, kapal selam mungkin sudah melewati zona ledak. Malam itu, di Laut Seram, segalanya jadi permainan tebak-tebakan mematikan antara seorang kapten Jepang di atas gelombang dan seorang komandan sekutu di bawahnya. Keduanya tak bisa saling melihat, hanya suara, insting, dan pengalaman yang mereka pegang. Di kapal selam, operator sonar sekutu kini yang berbicara cepat. Kontak di atas kita mendekat. Jarak 800 yard. 700, 600. Suara baling-baling makin kuat. Suara baling-baling perusak Jepang terdengar seperti deru tajam. Berulang, menembus badan kapal. Setiap orang sekarang bisa mendengarnya, bahkan tanpa headphone. Seolah ada raksasa besi yang berputar di atas mereka. Harris menatap panel, lalu menunduk sebentar. Semua orang, pegang posisi. Jangan ada yang bergerak kecuali perlu. Matikan semua suara yang tidak perlu. Kita akan merayap, bukan lari. Kapal selam memperlambat gerakannya hampir diam. Hanya sedikit sekali dorongan baling-baling yang menjaga mereka agar tidak jatuh atau naik tanpa kontrol. Dalam keheningan itu, Anda bisa merasakan setiap derit kecil dari rangka baja, setiap tetesan kondensasi yang jatuh dari pipa. Lalu operator sonar berkata pelan. Nadanya berubah. Komandan, suara di atas kita. Sekarang, tepat di atas, mereka berada tepat di atas jalur kita. Semua orang tahu apa artinya itu. Dalam hitungan detik, jika kapal perusak Jepang memutuskan mereka ada di bawah, bom kedalaman pertama akan jatuh, mengoyak Laut Seram. Mencari kapal selam ini seperti palu raksasa yang menghantam dari langit. Di dalam kabin sempit yang dibanjiri cahaya merah itu, napas para awak menahan, menunggu apakah malam ini akan menjadi malam kemenangan, atau malam ketika laut menutup mereka selamanya. Bom pertama jatuh tanpa suara. Hanya suara klik kecil dari pelepas di buritan kapal perusak Jepang saat drum baja itu dijatuhkan ke laut. Lalu satu lahi, dan satu lahi. Dari bawah, di dalam kapal selam, mereka hanya mendengar suara tumpul. Benda-benda berat yang masuk ke air mengikuti mereka. Turun, turun, turun. Beberapa detik kemudian, Laut Seram meledak. Ledakan pertama mengguncang kapal selam seperti dipukul palu raksasa. Dinding baja bergetar hebat. Lampu-lampu berkedip. Suara BOOM terdengar pekak, teredam air, tapi cukup kuat untuk membuat gigi beradu dan telinga berdenging. Kapal selam terhuyung ke satu sisi. Gelas kopi jatuh, pensil meluncur dari meja peta. Seorang pelaut kehilangan keseimbangan dan menabrak dinding. Mengumpat tertahan. Jarak dekat, tapi bukan tepat di atas. Teriak operator sonar, meski suaranya nyaris tertelan gema ledakan kedua yang menyusul. Ledakan kedua lebih dekat. Tekanan air menghantam badan kapal dengan brutal, membuat semua struktur berderit keras. Beberapa baut longgar, tetesan air merembes dari sambungan pipa. Di ruang baterai,
salah satu lampu pecah, meninggalkan sebagian ruangan dalam gelap. Bau ozon dan logam terbakar tipis mulai tercium. Pegang posisi. Jangan panik. Suara Harris menggema melalui ruang sempit itu, berusaha mengalahkan suara dunia di luar yang seperti runtuh. Laporan, kerusakan. Dari berbagai sudut kapal suara-suara menjawab terburu-buru. Ruang torpedo depan, aman. Hanya lampu pecah. Ruang mesin. Getaran kuat, tapi tidak ada kebocoran. Huanggi baterai satu lampu mati. Pipa masih utuh. Operator sonar menekan headphone lebih kuat ke telinganya. Berusaha membedakan suara beling-beling, dengung sonar musuh, dan geraman bom-bom berikutnya yang sedang turun. Mereka menjatuhkan pola 3, 4, 5 bom. Kedalaman bervariasi. Bom-bom berikutnya mulai meledak. Setiap ledakan seperti meninju lautan. Kegelapan di luar berubah menjadi dunia tekanan yang bergulung. Air, yang biasanya memberi daya apung, kini menjadi perantara kekuatan brutal yang menghantam bajak kapal selam dari segala arah. Struktur kapal kembali berderit. Beberapa pelat logam seolah merintih. Seorang pelaut muda menutup mata. Bibirnya bergetar memanjatkan doa singkat yang tak bersuara. Di dekatnya, Miller menggenggam erat pegangan di dinding. Tubuhnya goyah setiap kali ledakan menghantam. Namun wajahnya tetap fokus. Matanya mengawasi anak buahnya. Jaga kepala kalian, jangan sampai ada yang terpental ke tabung. Bentaknya, satu ledakan meletus begitu dekat hingga seluruh kapal terasa seperti diangkat dan dijatuhkan lagi. Beberapa sekat bergetar keras. Dari salah satu pipa, tetesan air mulai mengalir lebih deras. Komandan, ada kebocoran kecil di sekat tengah. Seorang awak berteriak, tekan dengan tambalan sementara. Jangan biarkan meluap. Balas Harris cepat. Ia melirik kedalaman di panel. Jarum bergetar di angka 90 kaki. Lalu sedikit turun ke 95. Kapal selam itu seperti makhluk terluka yang berusaha tetap tenang di tengah hantaman. Apakah mereka punya kita? Tanya Carter pelan, napasnya berat. Operator sonar menelan ludah. Sulit dipastikan. Tapi pola bom mereka cukup dekat. Mereka tidak tahu posisi tepat kita. Tapi mereka menebak dengan sangat baik. Harris menatap peta laut. Mereka berada di laut, serang perairan yang tidak sedalam samudera terbuka. Ada batas seberapa dalam mereka bisa turun. Sebelum risiko menghantam dasar laut atau karang yang tidak dipetakan. Tinggal di kedalaman ini, terlalu lama dengan kapal perusak di atas berarti menjadi sasaran. Tapi naik ke atas untuk kabur. Sama saja dengan bunuh diri. Kita tidak akan tenggelam dalam diam, katanya pelan. Set ke arah barat laut 2 knot Saka. Kita geser, posisi perlahan, keluar dari pola bom mereka. Komandan, protes Carter, kalau mereka punya sonar yang cukup baik, mereka bisa dengar kita bergerak. Kalau kita diam total, mereka akan pakai pola kipas dan menjatuhkan bom kedalaman di seluruh area. Kalau kita bergerak pelan dan tak seragam, kita punya kesempatan kecil untuk keluar dari jangkauan mereka. Malam ini, aku pilih kesempatan kecil daripada nol. Carter menatap komandan itu beberapa detik, lalu mengangguk. Aye, sir. Instruksi disampaikan. Mesin diatur pada tenaga minimal. Kapal selam mulai meluncur perlahan. Seperti bayangan yang hampir tak bergerak di kedalaman gelap. Di atas, kapal perusak Jepang terus berputar, menyapu area dengan pola berbentuk kipas. Setiap kali sonar mereka menangkap sesuatu yang mencurigakan gema samar, perubahan kecil mereka menjatuhkan lagi bom-bom kedalaman. Laut seram berubah menjadi ruang gema, ledakan, dan tekanan. Sementara itu konvoi Jepang yang tersisa mencoba memulihkan formasi. Kapal-kapal yang tidak terkena serangan mempercepat laju, meninggalkan 2 kapal kargo yang sudah rusak berat. Salah satunya kini sudah terbakar hebat. Lidah api menjilat langit malam, menciptakan cahaya oranye yang menari di permukaan air. Beberapa awak melompat ke laut, mengambang dengan jaket pelampung seadanya, menyaksikan kapal mereka tenggelam perlahan. Di kapal kargo kedua yang miring, awak berjuang untuk menurunkan sekoci. Namun setiap upaya seperti dilawan oleh gelombang dan gravitasi. Peti-peti masih meluncur ke laut, beberapa mungkin berisi amunisi atau suplai untuk front Jepang di Maluku. Semua itu kini lenyap ke kedalaman bersama kapal. Bagi Jepang, ini bukan sekadar 2 kapal yang tenggelam. Ini berarti jalur suplai mereka ke pasukan di garis depan menjadi lebih rapuh. Di peta markas besar mereka, mungkin laut seram hanyalah garis bentuk rute. Tapi malam ini, di sini laut itu menjadi kuburan baja dan manusia. Kembali ke kapal perusak, kaptennya memandang ke arah kapal-kapal yang terbakar, rahangnya mengeras. Musuh ini licik, gumamnya. Mereka memukul dari bawah, lalu bersembunyi di kegelapan. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos.
Kapten, suara operator sonar tergesa-gesa. Kontak, menghilang sebentar, lalu muncul lemah di sektor barat laut. Mereka mungkin bergerak. Pelan, Kapten memicingkan mata. Putar ke sektor itu. Siapkan pola bom baru. Mereka tidak akan keluar dari laut seram ini. Hidap-hidap, di kapal selam, operator sonar mengerutkan kening. Suara baling-baling, mereka berbelok. Mereka mengikuti kita. Harris mengangkat kepala. Di ruang kecil itu, semua orang bisa merasakan perubahan suasana. Tadi, mereka hanyalah sasaran acak. Sekarang, mereka sedang diburu secara spesifik. Apa jarak mereka? Tanya Harris. Kurang dari 1000 yard. Mendekat. Harris menggenggam pinggiran meja peta. Mereka pintar. Mereka mengikuti perubahan posisi kita. Mereka mendengar kita bergerak. Carter menghela napas. Kalau begitu, kita berhenti? Harris menggeleng pelan. Tidak, kita ganti pola. Turunkan sedikit lagi kedalaman, 110 kaki, dan berikan sedikit manuver zigzag pelan. Jangan tetap di garis lurus. Kalau mereka menjatuhkan bom berdasarkan lintasan lurus, kita mungkin keluar dari pola ledakan. Kedalaman 110 kaki, salah satu perwira lain menatapnya khawatir. Kita sudah mendekati batas aman, Komandan. Struktur kapal, baja ini sudah menahan lebih dari itu di latihan. Harris memotong. Dan kalau mereka menjatuhkan bom tepat di atas kita, struktur ini akan hancur bahkan di 80 kaki. Bedanya cuman, di 110 kita mungkin selamat dari gelombang ledakan. Ini perjudian. Semuanya di kapal ini malam ini adalah perjudian. Kapal mulai turun lagi. Perlahan, suara derit plat baja terdengar lebih jelas. Rasanya seperti berada di dalam kaleng tipis yang terus ditekan oleh tangan raksasa. Bom kedalaman berikutnya kembali meledak lebih jauh. Kali ini, guncangannya masih kuat, tapi tidak sedekat tadi. Ledakan kedua dan ketiga dalam pola baru juga terasa, namun semua sedikit bergeser. Operator sonar mengangkat tangan, memberi isyarat. Mereka menjatuhkan pola, tapi tidak tepat di atas kita. Mereka menebak posisi lama kita. Sedikit, sangat sedikit. Ketegangan di wajah para awak mereda. Masih ada bahaya. Masih ada bom. Tapi setidaknya mereka bukan lagi di titik pusat hantaman. Harris mengangguk tipis. Teruskan pola. Jangan ada yang berpikir kita sudah aman. Mereka akan terus mencari sampai yakin kita hancur. Atau mereka kehabisan bom. Menit demi menit berlalu. Di dunia peperangan kapal selam, beberapa menit bisa terasa seperti berjam-jam. Setiap ledakan jauh tetap membuat jantung melompat. Setiap ledakan dekat terasa seperti akhir. Akhirnya, setelah beberapa pola bom kedalaman lagi, suara bailing-bailing perusak sedikit melemah. Operator sonar mengernyit, mencoba memastikan. Komandan, suara mesin mereka sepertinya menjauh sedikit. Mereka mungkin mengira kita sudah kena atau kita melarikan diri ke arah lain. Carter menghembuskan napas panjang, hampir seperti tertawa putus asa. Jadi, kita selamat? Harris tidak menjawab langsung. Ia menatap panel, peta, dan wajah-wajah letih di sekelilingnya. Kita selamat sejauh ini, katanya akhirnya. Tapi kita belum keluar dari laut seram. Dan konvoi mereka belum sepenuhnya hancur. Ia melirik ke arah tabung torpedo buritan. Dan kita masih punya gigi. Kata-kata itu menggantung di udara. Di atas sana, Jepang mungkin mengira mereka telah mengusir atau menghancurkan ancaman. Di bawah sini, di kedalaman gelap, kapal selam sekutu masih hidup. Terkoyak, lelah, tapi hidup. Dan di tengah ketegangan yang belum usai itu, satu pertanyaan besar muncul. Apakah Harris akan puas hanya dengan 2 kapal kargo yang tenggelam? Atau akankah ia mengambil risiko lagi, memburu konvoi yang tersisa di laut seram? Beberapa menit setelah suara baling-baling perusak mulai menjauh, keheningan perlahan kembali merayap masuk ke dalam kapal selam. Bukan keheningan yang menenangkan, tapi keheningan yang penuh sisa getaran seperti setelah badai besar yang belum tentu benar-benar pergi. Di ruang kendali, wajah-wajah letih terlihat di bawah cahaya merah temaram. Baju basah oleh keringat, tangan masih gemetar tipis. Namun, tidak ada satupun yang benar-benar mengendurkan kewaspadaan. Harris berdiri di dekat meja peta, memandang titik-titik pensil yang kini terasa lebih hidup daripada garis di atas kertas. Itu adalah rute konvoi Jepang, posisi serangan tadi, dan dugaan arah lari mereka setelah dihantam torpedo. Di sampingnya Carter, menunggu dengan rahang mengencang. Anda bisa merasakan bahwa seluruh ruangan menahan satu pertanyaan yang sama. Apakah kita selesai? Atau ini baru awal, Komandan? Suara Carter akhirnya memecah diam.
Kita sudah melakukan pukulan besar. 2 kapal kargo tenggelam. 1 kemungkinan tidak akan pernah sampai ke tujuan. Kita bisa menjauh sekarang, keluar dari Laut Seram, sebelum mereka mengirim lebih banyak pengawal. Beberapa kepala lain tampak sedikit mengangguk halus. Mereka tidak berani bicara. Tapi rasanya semua orang memikirkan hal yang sama. Kapal selam ini sudah diguncang bom kedalaman. Struktur baja sudah mengeluh. Dan tidak ada yang tahu apakah perusak tadi benar-benar pergi, atau hanya berputar lebih jauh. Menunggu. Harris tidak langsung menjawab. Ia menatap panel kedalaman jarum stabil di sekitar 110 kaki. Suara kapal sangat pelan. Hampir seperti napas tertahan. Ia mengingat lagi kilatan api di permukaan tadi. Kapal Jepang yang terbakar, bayangan orang-orang yang melompat ke laut. Dan ia mengingat tujuan dari patroli ini. Bukan sekadar bertahan hidup, tapi memotong nadi suplai Jepang di kawasan timur Hindia Belanda. Kau dengar itu? Tanya Harris pelan. Dengar apa, Komandan? Carter mengernyit. Harris menepuk pelan peta di depannya. Konvoi itu, mereka belum jauh. 2 kapal rusak. Mungkin 3 yang masih cukup utuh. Tapi muatan mereka amunisi, bahan bakar, pasukan itu, semua bukan cuma angka. Itu berarti nyawa tentara kita di front line. Semakin sedikit suplai mereka yang sampai, semakin besar peluang pasukan kita bertahan. Carter menghela napas panjang. Jadi, kita kejar lagi? Pertanyaannya. Jawab Harris pelan. Bukan apakah kita bisa kejar, tapi apakah kita berani kejar setelah nyaris dikirim ke dasar barusan? Di belakang mereka, seorang awak yang lebih tua, yang tadi membantu, menambal kebocoran kecil, membuka mulutnya dengan hormat. Komandan, selama kapal ini masih bisa menyelam dan torpedo masih bisa jalan lurus, sebagian dari kami akan ikut kemanapun perintah Anda. Beberapa awak lain mengangguk pelan. Mereka lelah, tapi mata mereka tajam. Anda bisa merasakan, di titik seperti ini, perang bukan lagi tentang bendera atau strategi besar. Ini tentang kru kecil terjepit di tabung baja, memutuskan apakah mereka akan bermain aman, atau memaksa takdir sedikit lagi. Harris menghembuskan napas, seolah melepaskan beban berat dari dadanya. Baik, katanya akhirnya. Kita akan memburu mereka lagi, tapi kali ini kita tidak akan serang dari depan. Kita akan menyelinap dari sisi gelap mereka dari arah yang mereka pikir sudah aman. Carter menatap peta. Kalau konvoi tetap melaju ke timur, mengikuti rute awal, mereka mungkin sudah bergeser beberapa mil dari posisi terakhir yang kita lacak. Mereka akan mempercepat laju setelah serangan tadi. Setuju, kata Harris. Jadi kita juga tidak bisa hanya mengejar dari belakang, kita harus memotong jalur mereka dari samping. Ia menunjuk sebuah area sempit di peta, di mana Laut Seram menyempit sedikit karena garis pantai Buru dan Seram yang saling mengapit. Jika kita naik ke kedalaman periskop beberapa mil di depan jalur ini, kita mungkin bisa melihat mereka lewat dan memilih satu target lagi. Carter menatapnya ragu. Itu berarti kita harus naik, dan kalau perusak tadi belum benar-benar pergi. Kalau perusak itu masih di sekitar sini, potong Harris lebih cepat atau lambat, mereka akan menemukan kita juga. Bahkan kalau kita memutuskan kabur. Setidaknya dengan cara ini, kita menentukan di mana kita mengambil risiko, bukan menunggu risiko itu menemukan kita. Tidak ada lagi argumen setelah itu. Baik, kata Carter akhirnya. Kita set kursus ke timur laut dulu, lalu melengkung kembali ke timur. Potong jalur mereka. Kecepatan 2 knot dulu. Kita tidak mau terdengar seperti kapal barang di sonar mereka, jawab Harris. Setelah kita rasa mereka cukup jauh, kita naik perlahan ke kedalaman 60 kaki. Lalu kita putuskan kapan naik ke periskop. Perintah dikirim ke ruang mesin. Kapal selam mulai bergerak kembali, sangat pelan, seolah-olah melayang di dalam kegelapan. Operator sonar kembali fokus, mendengarkan setiap gema, setiap bunyi samar yang mungkin mengkhianati keberadaan musuh. Waktu berlalu lambat. 15 menit terasa seperti 1 jam, 30 menit seperti seharian. Namun, perlahan, Laut Seram di sekitar mereka terdengar sedikit lebih tenang di headphone sonar. Suara baling-baling perusak Jepang semakin sayup, bergeser ke arah lain. Bukan berarti mereka benar-benar pergi, tapi setidaknya mereka tidak berada tepat di atas lagi. Komandan, laporan pelan datang. Kontak mesin berat di kejauhan, di sektor timur. Bisa jadi sisa konvoi. Harris mengangguk. Baik, pertahankan kedalaman 80 kaki. Kecepatan 3 ke knot. Kita akan mendekat pelan. Kapal selam menambah sedikit tenaga. Getaran tipis terasa di lantai, tapi masih dalam batas aman untuk operasi senyap. Di ruang torpedo buritan,
Para awak mengecek lagi 2 torpedo yang tersisa. Mereka tahu, jika serangan kedua ini dilakukan, kemungkinan besar mereka tidak akan punya apa-apa lagi untuk melindungi diri selain kedalaman dan keberuntungan. Carter mendekat ke Harris. Kalau kita berhasil menembak satu lagi, kita mungkin akan memaksa perusak kembali. Mereka akan tahu kita masih mengintai konvoi ini. Harris mengangguk pelan. Kalau kita bisa menenggelamkan satu kapal suplai besar lagi sebelum itu terjadi, itu tetap kemenangan besar. Dan setelah itu, kita benar-benar pergi. Tidak ada serangan ketiga. Setuju? Carter menghela napas pendek. Setuju. 2 ronde untuk kita. Lalu kita kabur sebelum ronde ketiga, sekitar 1 jam kemudian. Setelah manuver panjang dan rangkaian perubahan kecil arah, Harris memutuskan waktunya tiba. Kedalaman 60 kaki. Perintahnya, siap untuk kedalaman periskop. Jarum kedalaman mulai naik perlahan. Setiap orang merasakan sedikit perubahan tekanan di telinga. Di ruang sonar, suara mesin konvoi kini terdengar lebih jelas, bukan hanya satu, tapi beberapa bergerak bersama. Seperti kora-kora besi yang tidak sabar keluar dari neraka yang baru saja menggigit mereka. Suara kapal utama di depan. Beberapa mesin sedang di belakangnya. Kecepatan sekitar 9 knot. Lapor operator sonar. Harris menarik napas, lalu memberikan perintah yang sudah ditunggu semua orang. Kedalaman periskop. Naikkan periskop. Periskop naik perlahan dari tubuh kapal, menembus air, muncul di permukaan laut seram yang kini mulai memantulkan sedikit cahaya dari kapal-kapal yang masih menyala. Harris menempelkan mata ke lensa, memutar pelan. Dalam pandangan hitam putih yang sempit itu, ia melihat mereka. Konvoi Jepang masih bergerak ke timur, meski formasinya berantakan. Di kejauhan, samar-samar, sisa cahaya oranye dari kapal yang terbakar tadi masih tampak seperti obor di belakang. Di depan, beberapa kapal yang masih utuh berusaha memperlebar jarak satu sama lain, tapi tetap dalam garis besar rute. Satu kapal tampak lebih besar dari yang lain. Lambungnya tinggi, kemungkinan membawa muatan berat dan penting. Lihat kau, gumam Harris. Pelan, kau pasti berharga bagi mereka. Carter menunggu di belakangnya. Sasaran. Harris memberi jarak beberapa detik, mengamati pola pengawalan perusak utama. Aku hanya melihat satu di depan konvoi. Agak jauh. Mungkin mereka yakin kita sudah mundur ke arah lain, dan kini hanya memasang pengawal minimal di depan. Ini berarti sisi samping formasi mereka relatif terbuka. Ia kembali memutar periskop, memastikan tidak ada perusak lain di dekat mereka. Laut di sekitar tampak kosong, hanya riak-riak air dan garis kapal di kejauhan. Namun, ia tahu, sonar dan telinga tidak boleh diremehkan. Baik, katanya, akhirnya, kita akan menembak dari jarak sedang. Bukan terlalu dekat. 1 torpedo untuk kapal suplai utama itu. 1 lagi, kalau bisa, untuk kapal di belakangnya. Setelah itu, kita turun lagi dan benar-benar pergi. Carter mengangguk. Siapkan tabung 5 dan ke-6. Kedalaman seperti serangan pertama. Sedikit lebih dalam, jawab Harris. Jika mereka lebih berat, kita ingin ledakan itu mengangkat mereka dari bawah. Setting 12 kaki di bawah garis air, instruksi mengalir ke ruang torpedo buritan. Di sana, para awak yang tadinya menunggu dalam hening, kini bergerak cepat. Torpedo diperiksa ulang, giro dikunci, detonator dicek. Miller sekali lagi menyentuh badan baja torpedo. Kerjakan tugasmu, dan kita semua mungkin melihat matahari lagi, gumamnya. Di ruang kendali, Harris kembali ke periskop. Ia menghitung cepat jarak, sudut, dan kecepatan konvoi. Arah sasaran. 0 kurang 8, kurang 0, jarak kira-kira 3.500 yard. Konvoi masih melaju stabil. Carter menyesuaikan sudut tembak di panel. Solusi, tembak, siap. Tabung 5 dan 6 siap. Komandan Harris menatap 1 kali lagi, merasakan semua faktor ini berkumpul menjadi satu momen. Di luar sana, kapal-kapal Jepang mungkin merasa mereka sudah melewati titik paling berbahaya malam ini. Di sini, di bawah permukaan, sebuah keputusan lain dibuat keputusan untuk menggigit sekali lagi sebelum lenyap ke dalam gelap. Baik, katanya pelan, namun tegas. Tabung 5, siap. Tabung 6, standby, kita kirim 1 dulu. Lihat reaksi mereka. Kalau peluang terbuka, baru yang kedua menyusul. Carter mengangguk. Tangan awak di panel peluncur sudah siap. Harris mengencangkan rahangnya, lalu mengucapkan kata yang akan mengirim 1 lagi silinder baja mematikan, meluncur di bawah permukaan laut seram, menuju perut konvoi Jepang yang masih hidup. Tabung 5, tembak, suara hentakan terasa lagi.
Kapal selam bergetar pelan saat torpedo melesat keluar, menyusuri kegelapan air menuju sasaran yang bahkan tidak tahu bahwa takdir mereka sudah dilepaskan. Sekali lagi, jam mulai dihitung, detik demi detik, di ruangan sempit yang penuh napas tertahan. 5, 10, 20 detik. Suara mesin kapal selam tetap rendah, hampir tak terdengar. Satu-satunya hal yang terasa hidup di dalam tabung baja itu adalah detak jantung para awak dan suara jarum jam kecil di dekat panel kendali. Semua orang seolah membeku di tempatnya. Bahkan napas pun mereka pelankan. Jarak tempuh torpedo kira-kira 1.500 yard sekarang, gumam Carter pelan, menghitung dalam kepala. Ia tidak benar-benar perlu mengatakan itu, tapi kadang-kadang angka-angka membantu menjaga kewarasan. Harris menempelkan mata lagi ke periskop. Dalam lingkaran sempit penglihatannya, ia bisa melihat kapal suplai Jepang yang besar itu. Masih melaju, belum mengubah haluan. Air di sekeliling lambungnya bergolak lembut. Di dek, titik-titik kecil para awak masih bergerak, sama sekali tidak sadar bahwa di bawah permukaan sesuatu sedang meluncur ke arah mereka. 30, 35, 40 detik. Komandan Carter berkata pelan, "Kalau torpedo ini meleset, mereka akan tahu dari mana kira-kira datangnya. Kita tidak akan punya banyak waktu untuk mundur." "Kalau torpedo ini meleset," jawab Harris tanpa melepas pandangan dari periskop, "kita akan menyelam sedalam yang kita bisa dan berdoa laut seram cukup dalam untuk menyembunyikan kita sekali lagi." Lalu, di periskop, ia melihat sesuatu gejolak kecil di samping lambung kapal suplai. Seperti ada garis putih samar yang melintas di bawah permukaan. Sekejap kemudian, kilatan terang menyembur dari sisi kapal, diikuti guncangan besar yang membuat seluruh struktur kapal itu tampak tersentak. Ledakan torpedo mengenai sasaran. Bahkan jauh di dalam kapal selam, mereka bisa merasakan getaran itu melalui air. Suara WHUMP yang berat disusul gema bergulung yang merambat lewat badan baja. Beberapa awak yang berdiri refleks saling melirik, lalu sorakan tertahan meledak pelan. "Kontak! Torpedo kena sasaran!" seru Harris. Suaranya kali ini tidak sekaku tadi. Dari periskop, ia menyaksikan lambung kapal suplai itu mulai menganga. Ledakan terjadi sedikit di bawah garis air, tepat di area tangki dan palka tengah. Air memancar tinggi, bercampur pecahan logam dan serpihan kayu. Beberapa detik kemudian, asap hitam mulai membubung. Kapal itu langsung miring ke satu sisi. Di dek, para awak berlarian, sebagian terlempar ke laut. "Bagaimana kondisinya?" tanya Carter. "Buruk untuk mereka," jawab Harris singkat. "Sangat buruk. Kapal itu tidak akan bertahan lama." Ia memutar sedikit periskop ke belakang, mengamati reaksi kapal-kapal lain. Konvoi mulai kacau lagi. Beberapa kapal berusaha menjauh dari kapal yang terkena torpedo, seperti orang-orang yang menjauh dari bangunan yang akan runtuh. Lampu-lampu berkedip sinyal-sinyal cahaya saling bersahutan. Di kejauhan, satu titik lebih cepat bergerak. Kapal perusak. "Komandan, perusak bereaksi," lapor operator sonar hampir bersamaan dari bawah. Kecepatan mereka naik. Arah haluan mereka berubah menuju sektor kita. Harris menurunkan periskop. "Tidak ada torpedo kedua," katanya cepat. "Kita sudah dapat lebih dari cukup. Turun ke dalaman 120 kaki. Kecepatan 2 knot. Arah balik ke barat laut. Kita keluar dari sini. Tabung 6 tetap standby?" Tanja Carter instingnya masih setengah ingin membalas lagi jika perusak terlalu dekat. "Tabung 6 tetap penuh," jawab Harris. "Itu gigi terakhir kita. Kalau mereka benar-benar memaksa, tapi prioritas kita sekarang menghilang." Perintah menyebar cepat. Periskop diturunkan. Badan kapal selam mulai tenggelam lagi. Jarum kedalaman bergerak turun, pelan tapi pasti. Getaran halus mesin terasa saat mereka mengubah haluan, meninggalkan jalur konvoi, dan membelok keluar dari rute utama. Di permukaan, kapal suplai Jepang yang baru saja terkena torpedo kini berada dalam kondisi sekarat. Lubang besar menganga di sisi lambungnya, air masuk dengan kecepatan mengerikan. Api mulai menyebar dari area palka, menyusuri tangga dan kabel. Di dek, perwira-perwira berteriak, mengeluarkan perintah dengan suara serak, mencoba mengatur evakuasi. Namun, di laut malam yang penuh kepanikan dan dengan lambung berlubang sebesar itu, banyak hal cepat menjadi mustahil. Kapal-kapal lain dalam konvoi kini dihadapkan pada pilihan sulit: memperlambat laju untuk membantu, atau terus melaju dan menyelamatkan muatan mereka sendiri. Perintah dari komando tinggi jelas suplai harus sampai, apapun yang terjadi. Dalam hitungan menit,
beberapa kapal mulai menjauh, meninggalkan kapal yang terbakar itu dan para awaknya yang tersisa. Kapal perusak, sebaliknya, tidak punya pilihan selain kembali berburu. Dari jembatan depan, kapten perusak itu menatap ke arah kapal suplai yang terbakar. Wajahnya tegang. Mereka menyerang lagi. Dari arah samping kali ini, gumamnya. Musuh ini berani. Kapten, sonar menangkap jejak samar mesin kecil ke arah barat laut. Kemungkinan kapal selam yang sama, lapor operator sonar. Kapten menggertakkan gigi. Kejar. Jangan beri mereka kesempatan ketiga. Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan semua kapal, tapi kita bisa pastikan mereka membayar dengan nyawa. Perusak Jepang itu berbelok tajam, meninggalkan kapal suplai yang sekarat, lalu mengibaskan air saat mesinnya dipacu maksimal. Di belakangnya, kilatan api kapal suplai memantul di permukaan, seperti obor besar yang menandai lokasi tragedi. Di bawah permukaan, kapal selam sekutu kini meluncur menjauh, lebih dalam dari sebelumnya. Kedalaman 120 kaki di Laut Seram, bukan angka yang nyaman. Suara derit baja terdengar lebih sering, seolah setiap beberapa detik, ada tangan tak terlihat, yang menekan lambung kapal lebih keras. Komandan, kedalaman 120 sudah tercapai, lapor perwira jaga. Struktur masih bertahan, tapi kita tidak punya banyak ruang sisa. Jika ingin turun lagi, tidak apa-apa, jawab Harris. Kita tidak akan turun lebih dalam kecuali banner-banner terpaksa. Jaga kecepatan 2 knot. Kita bergerak menjauh dari jalur konvoi. Jangan sekalipun melintasi garis haluan mereka lagi. Operator sonar kembali fokus. Di headphone-nya, suara beling-beling perusak terdengar jelas tajam, ritmis, dan cepat. Mereka mengejar. Arah mereka bergeser mengikuti kita. Jarak berkurang perlahan. Carter mendekat ke Harris. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tidak, sahut Harris. Tidak setelah kita mencabik perut konvoi mereka 2 kali. Carter menatap panel torpedo. Tabung 6. Kau masih ingin menembak perusak itu? Harris menatapnya tajam. Kalau mereka terlalu dekat, kita tidak punya banyak pilihan, jawab Carter. Lebih baik kita yang menggigit dulu, daripada hanya menunggu bom jatuh ke atas kepala. Harris diam sejenak, mempertimbangkan. Baik, tapi hanya jika mereka memaksa kita ke sudut mati. Kita tidak akan mencari pertempuran dengan perusak kalau kita masih punya jalan kabur. Menit-menit berikut berjalan dalam keheningan yang tegang. Suara baling-baling perusak naik turun pelan, dalam intensitas, seperti predator yang mencoba mengecilkan lingkaran. Sekali 2 kali, suara ledakan jauh terdengar bom kedalaman yang dijatuhkan di area yang mereka pernah lewati. Dia menebak posisi kita, gumam operator sonar, tapi tebakan mereka agak terlambat. Ledakan itu jauh dari kita. Bagus, kata Harris. Itu artinya manuver kita berhasil sedikit. Terus pantau, kalau mereka mulai mendekat terlalu cepat, kita siap manuver tajam ke arah berlawanan. Kapal selam terus bergerak, menjauh dari jalur utama. Laut Seram di atas mereka dipenuhi suara perang ledakan, mesin dan api kapal yang terbakar namun di kedalaman sini. Semua terasa seperti gema jauh dari dunia lain. Secara perlahan, laporan sonar mulai berubah nada. Komandan, suara baling-baling perusak. Sedikit menjauh. Mereka tampak mulai menyapu area lebih lebar. Mereka mungkin berpikir kita berbalik ke arah lain. Carter menghela napas yang sudah lama tertahan. Mungkin mereka mengira kita tidak akan berani menjauh terlalu jauh dari konvoi. Mereka mencari di sekitar jalur utama. Dan mereka salah, kata Harris pelan. Malam ini, kita tidak berputar mengitari mangsa. Kita menggigit, lalu lenyap. Dalam beberapa puluh menit berikutnya, suara perusak makin pelan. Di headphone sonar masih terdengar, tapi tidak lagi di titik yang mengancam. Ia seperti anjing penjaga yang menggonggong ke kegelapan, berharap bayangan yang tadi menggigit karavan itu muncul lagi. Di kapal selam, ketegangan perlahan turun 1 tingkat. Bukan hilang karena selama perang, ancaman tidak benar-benar hilang, tapi cukup untuk membuat bahu-bahu tegang, sedikit mengendur. Komandan, kata perwira jaga, kita sekarang jauh dari jalur konvoi. Kedalaman stabil, tidak ada ledakan yang mendekat dalam beberapa menit terakhir. Harris menutup mata sejenak, meresapi kalimat itu. Baik, turunkan kecepatan ke 1,5 knot. Kita akan meluncur pelan. Hindari semua suara yang tidak perlu. Kursus tetap ke barat laut, keluar dari Laut Seram. Carter menatapnya. Jadi, ini benar-benar selesai? Harris membuka mata. Untuk malam ini. Ya. Kita sudah lakukan lebih daripada yang tertera di perintah patroli ini. Konvoi itu tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Ia menatap sekeliling ruang kendali. Wajah-wajah letih, mata merah, keringat,
dan noda minyak di baju. Dan kapal ini masih utuh. Itu berarti kita sudah melampaui batas garis tipis antara keberanian dan bunuh diri. Di luar, di kegelapan laut seram, 2 bangkai kapal kargo Jepang perlahan tenggelam ke dasar. Kapal suplai besar yang terakhir terkena torpedo kini miring tajam. Buritannya sudah tenggelam. Di sekelilingnya, puing-puing mengapung bersama puluhan manusia yang berjuang di air. Bagi mereka, malam ini adalah bencana tanpa bentuk jelas. Mereka tidak pernah melihat musuh. Tidak ada kapal perang di horizon, tidak ada pesawat di langit. Hanya ledekon-ledekon mendadak dari bawah, diikuti api dan air yang menelan segalanya. Bagi para perwira Jepang di meja peta ratusan kilometer dari sini, laporan yang akan datang nanti mungkin hanya berupa angka. 3 kapal hilang di laut seram akibat serangan kapal selam musuh. Tapi bagi mereka yang ada di sana, di dek yang terbakar, di air yang menelan, di ruang sonar yang tegang, di kabin sempit kapal selam yang bergetar laut seram malam itu, bukan sekadar titik di peta. Itu adalah arena duel senyap antara torpedo yang meluncur tanpa suara dan bom kedalaman yang menghantam tanpa belas kasihan. Dan di satu sisi arena itu, kapal selam sekutu kini mulai menjauh, membawa bersama mereka cerita tentang bagaimana di sudut timur Perang Pasifik yang sering terlupakan, sebuah konvoi Jepang terkoyak di kegelapan perairan Indonesia. Namun sebelum mereka benar-benar keluar dari laut seram, satu hal terakhir menunggu. Apakah laut akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Atau masih ada kejutan lain di balik kedalaman yang pekat? Malam di laut seram akhirnya mulai berubah, bukan karena matahari, tapi karena intensitas perang yang pelan-pelan mereda. Ledakan yang tadi memenuhi air kini hanya tinggal gema jauh. Suara baling-baling perusak Jepang semakin lemah, seperti sesuatu yang mundur dengan enggan ke kegelapan di kejauhan. Di kedalaman 120 kaki, kapal selam sekutu itu meluncur pelan, seperti bayangan panjang yang mencoba meninggalkan arena pertarungan tanpa jejak. Di ruang kendali, lampu merah temara masih menyelimuti wajah-wajah lelah. Banyak yang duduk bersandar ke dinding, napas berat, baju menempel di kulit karena keringat dan kelembapan. Namun tidak ada yang benar-benar tidur. Mereka masih mendengarkan ke setiap getar halus, ke setiap laporan singkat dari sonar, ke setiap instruksi dari komandan. Laporan akhir kondisi kapal, kata Harris akhirnya, memecah diam. Satu persatu suara menjawab. Ruang mesin, semua sistem utama masih berfungsi. Ada getaran tambahan di poros, tapi masih dalam batas aman. Cuanggi bateri sebagian lampu pecah, tapi kapasitas masih cukup untuk patroli pulang. Ruang torpedo, tabung depan kosong, tabung buritan tersisa 1 torpedo. Dalam kondisi siap, bila diperlukan, sekat tengah, kebocoran kecil sudah terkontrol. Tidak ada air bertambah. Mendengar semua itu, Harris mengangguk pelan. Baik, kalau begitu, kita bukan hanya selamat. Kita masih bisa pulang. Carter yang berdiri di sampingnya menghela napas panjang, seolah baru sekarang tubuhnya sadar betapa tegangnya ia tadi. Komandan, Huhur, Saha, aku berpikir kita tidak akan keluar hidap-hidap dari pola bom pertama tadi. Harris menoleh. Ekspresinya lelah, namun tenang. Aku juga sempat berpikir begitu, tapi selama kapal ini masih menjawab setiap perintah, selama baja ini belum retak, tugas kita adalah mendorongnya sejauh yang bisa ditanggung. Carter melirik peta laut seram. Garis lapis. Pensil pergerakan mereka tadi malam tampak seperti jejak seekor hewan kecil yang menyerang lalu lari, menyerang lagi, lalu menghilang. Menurutmu, katanya pelan, apa yang akan ditulis markas tentang ini nanti? Markas. Harris mengangkat bahu. Mungkin hanya 1 paragraf di laporan perang. 1 kapal selam melakukan kontak dengan konvoi Jepang di laut seram. 3 kapal musuh tenggelam. Kapal selam kembali dalam kondisi dapat beroperasi. Carter terkekeh hambar. Cuma begitu, Harris menatap sekeliling ke wajah-wajah pucat, ke tenggun-tenggen yang masih gemetar halus, ke mata-mata yang menyembunyikan kilatan tadi, saat lampu pecah, saat bom menghantam, saat kapal seolah hampir remuk. Ya, katanya pelan. Mereka tidak akan menuliskan bagaimana rasanya berada di sini saat baja ini berderit seperti tulang retak. Mereka tidak akan menuliskan doa-doa yang tak bersuara itu. Itu bagian yang hanya kita yang tahu. Beberapa jam berlalu, kapal selam terus menjauh dari laut seram, bergerak ke arah perairan yang lebih dalam dan lebih aman. Operator sonar akhirnya melaporkan, dengan nada yang hampir seperti tidak percaya, tidak ada kontak beling-beling, musuh dalam jangkauan. Laut terdengar kosong sekarang. Untuk pertama kalinya sejak serangan dimulai, keheningan itu benar-benar terasa sebagai keheningan. Bukan lagi jeda sebelum ledakan berikutnya, tetapi ruang kosong,
setelah sebuah babak pertempuran selesai. Harris berdiri tegak, lalu menarik napas dalam-dalam. "Baik," katanya, "matikan lampu merah. Kembali ke pencahayaan normal. Kita keluar dari kondisi tempur penuh, tapi tetap jaga kewaspadaan standar patroli. Perang belum selesai, hanya malam ini saja." Lampu-lampu berganti, warna putih kekuningan menggantikan merah darah. Wajah-wajah yang tadi tampak seperti bayangan kini tampak lebih manusiawi, meski kantong mata gelap dan garis letih menajam di sekitar mulut mereka. Di beberapa sudut kapal, canda pendek mulai terdengar kaku, tapi tulus. Itu bukan tawa karena senang, melainkan tawa karena masih hidup. Di ruang makan sempit, kopi hitam kembali diseduh. Aromanya mengisi udara, menutupi sedikit bau logam, minyak, dan keringat. Seorang pelaut muda memegang cangkirnya dengan dua tangan, berusaha menahan getar. Di seberangnya, Miller duduk diam, menatap kosong beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Kalau torpedo kita tadi meleset semua, kita mungkin sekarang bukan minum kopi, tapi minum air laut seram dari dalam sekoci. Kalau beruntung, sahut yang lain. Setengah bercanda, setengah serius. Di ruang sonar, operator yang sejak tadi terikat di headphone akhirnya bersandar ke kursinya. Melepasnya sejenak, telinganya masih berdenging, bukan oleh suara, tapi oleh intensitas fokus yang lama. Ia menatap ke atas, ke langit-langit baja tipis di atasnya, lalu bergumam dalam hati. Entah berapa banyak kapal di luar sana yang tenggelam, tanpa ada yang pernah mendengar kisah lengkapnya. Karena begitulah perang kapal selam di Pasifik banyak terjadi dalam diam. Jauh dari kamera, jauh dari mata publik. Di peta besar hanya garis rute dan tanda X. Di laporan harian, hanya angka tonase. Namun di setiap tabung baja yang menyelam itu, ada manusia seperti mereka yang harus memutuskan kapan menembak, kapan diam, kapan mengambil risiko yang tampak gila, demi peluang kecil untuk mengubah jalannya perang. Saat fajar pelen-pelen naik di horizon jauh, meski mereka tidak melihatnya dari kedalaman, laut di atas mulai berubah warna. Di permukaan, serpihan kayu, drum, dan puing kapal Jepang terbawa arus perlahan. Di sekitar bangkai kapal yang tenggelam, gelembung-gelembung terakhir naik ke permukaan, pecah tanpa suara, menutup cerita malam itu bagi mereka yang tidak ada di sana. Beberapa awak Jepang yang selamat di Sekoci akan suatu hari menceritakan bahwa konvoi mereka dihantam kapal siluman di bawah laut. Di perairan yang bahkan banyak orang Jepang tidak bisa menunjuk tepat di peta. Bagi mereka, laut seram akan selalu identik dengan cahaya api dan bunyi ledakan yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sebuah luka memori dalam perang panjang yang penuh luka lain. Di sisi lain kru kapal selam sekutu ini, entah beberapa bulan atau tahun kemudian, mungkin akan duduk di bar kecil di pelabuhan, menceritakan malam di laut seram dengan cara yang lebih ringan. "Ingat waktu kita hampir jadi kaleng remuk karena bom kedalaman. Lalu komandan malah mutusin buat balik lagi, nyerang konvoi yang sama." Akan ada tawa tepukan di bahu. Mungkin beberapa kepala digelengkan. Tapi di balik itu semua, mereka tahu betapa tipis garis antara cerita heroik dan daftar kapal hilang tanpa kabar. Bagi Sekara, pertempuran di laut seram ini mungkin hanya akan menjadi satu catatan di antara ratusan aksi kapal selam lain di Pasifik Konvoi. Jepang diserang, beberapa kapal tenggelam, jalur suplai terganggu. Namun jika Anda mendekatkan telinga ke lembaran sejarah itu, jika Anda mencoba mendengarkan lebih dalam, Anda bisa hampir mendengar detak jam di ruang kendali, bisa merasakan getar baja saat bom meledak di dekat. Lambung bisa melihat bayangan periskop yang perlahan naik, menembus permukaan yang tenang. Dan di antara semua itu, ada satu ide yang terus berulang dalam perang seperti ini. Di laut luas, yang tampak tenang di permukaan, seringkali berlangsung duel senyap mematikan. Bukan antara armada besar yang saling melihat, tetapi antara kapal-kapal yang saling mencari dalam buta, satu di atas, satu di bawah. Malam di laut seram itu adalah salah satu contohnya. Pada akhirnya kapal selam sekutu itu berhasil keluar dari laut seram. Mereka tidak lagi mendengar bailing-bailing perusak Jepang, tidak lagi merasakan guncangan bom kedalaman. Mereka hanya membawa bersama mereka laporan. 3 kapal tenggelam, 1 konvoi terpukul, 1 jalur suplai terganggu. Namun tanpa perlu tertulis, mereka juga membawa sesuatu yang lain, keyakinan bahwa di ujung dunia yang jarang disebut di koran-koran besar, mereka telah memainkan peran kecil namun nyata dalam menggoyahkan mesin perang Jepang. Dan laut seram, ia kembali tampak tenang di peta, sebaris biru di antara pulau buru dan seram.
Namun bagi mereka yang tahu ceritanya, setiap kali menatap nama itu, mereka tidak lagi melihat sekadar laut. Mereka melihat malam di mana torpedo meluncur tanpa suara. Malam di mana bom kedalaman mengguncang dunia di bawah permukaan. Malam di mana keberanian dan rasa takut bercampur di ruang kendali sempit sebuah kapal selam, jauh di bawah gelombang. Malam ketika bayangan baja sekutu naik, menggigit konvoi Jepang di kegelapan, lalu menghilang kembali, meninggalkan hanya puing, api, dan kisah yang hampir tak terdengar oleh dunia. Itulah pertempuran senyap di laut seram kapal selam sekutu versus konvoi Jepang, sebuah bab kecil namun menegangkan dari perang besar yang mengubah nasib samudra di abad ke-20.